Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Septia Farhah, NIM 234011442, mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di video kali ini akan membahas tentang analisis lembaga keuangan mikro syariah, tentang perbedaan konsep syariah dan konvensional. Lembaga keuangan syariah adalah institusi yang menjalankan aktivitas keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penambahan kata mikro pada lembaga keuangan mikro syariah mengacu pada cakupan atau ruang lingkup yang lebih terbatas. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan besar seperti bank dengan modal besar, lembaga keuangan mikro merupakan bentuk lain yang memiliki modal kecil dan ditujukan untuk mendukung sektor usaha mikro dan kecil. Jadi pada intinya LKMS adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha mikro yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yang termasuk ke dalam bagian lembaga keuangan mikro syariah, yang pertama Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, kedua koperasi syariah, ketiga bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS, dan lain-lain. Untuk pengertian BMT adalah lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, terutama dalam hal akad transaksi yang menggunakan pola syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro syariah. BMT menggabungkan dua fungsi utama, yaitu Bait al-Mal sebagai lembaga sosial atau ta'awun dan Bait at-Tamwil sebagai lembaga bisnis atau tijari atau pengelola keuangan produktif atau investasi. Selanjutnya koperasi syariah. Koperasi syariah adalah kegiatan usaha yang berfokus pada simpanan, pembiayaan, dan investasi dengan menerapkan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah. Tujuan utama koperasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan mengikuti norma dan nilai moral syariah, yaitu melalui cara-cara yang halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan. Lalu selanjutnya BPRS. BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, lalu lintas pembayaran di sini contohnya seperti transfer uang antar bank, penarikan cek, pembayaran digital, dan e-wallet. Lalu selanjutnya ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Ayatnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Maksud dari ayat ini adalah kita dianjurkan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Sama halnya seperti di lembaga keuangan mikro syariah yang berprinsip tolong menolong dan menghindari perbuatan dosa atau pelanggaran seperti goror, maisir, riba, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah perbandingan konsep antar syariah dengan konvensional. Untuk syariah sendiri, yang pertama berdasarkan pada prinsip syariah seperti keadilan, kerjasama, dan larangan riba, goror, dan maisir. Yang kedua, sumber dana berasal dari infak, zakat, sedekah, hibah, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan akad syariah. Yang keempat, diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan untuk konvensional, yang pertama berdasarkan hukum dan kebijakan pemerintah, menggunakan keuntungan berbasis bunga. Yang kedua, sumber dana berasal dari pinjaman modal dari bank atau simpanan anggota dengan bunga tertentu, mengandung riba atau bunga, dan diawasi oleh OJK saja. Lalu kita coba bandingkan dalam sebuah studi kasus. Untuk yang konsep syariah sendiri, contohnya Pak Rudi memiliki usaha ternak sapi. Ia membutuhkan modal untuk membeli pakan dan membuat kandang baru. Pak Rudi memutuskan mengajukan pembiayaan dengan mudharabah di LKMS Barokah. Modal yang diberikan 20 juta, pembagian keuntungan 70% untuk Pak Rudi dan 30% untuk LKMS. Untuk keuntungannya, dalam 6 bulan Pak Rudi berhasil meningkatkan jumlah ternaknya dan mendapatkan keuntungan 70%, dan LKMS 30% sesuai dengan kesepakatan.
Lalu untuk resiko, jika usaha gagal, maka kerugian ditanggung bersama. LKM tidak menerima imbalan bagi hasil dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Pak Rudi. Sedangkan untuk konsep konvensional sendiri, contohnya Pak Ahmad juga mengajukan pinjaman untuk memperbaiki ternaknya. Ia memilih LKMK atau lembaga keuangan konvensional, contohnya Bank Sejahtera. Ia membutuhkan 20 juta, modal diberikan 20 juta dengan bunga 12% per tahun, jangka waktu pengembalian 12 bulan. Pak Ahmad harus membayar cicilan setiap bulan sebesar 2 juta, termasuk bunga yang harus dibayar tetap terlepas dari hasil usaha ternaknya. Jika usaha ternak Pak Ahmad berhasil, ia dapat membayar dengan mudah. Namun jika usaha ternaknya gagal atau tidak menghasilkan keuntungan yang cukup, Pak Ahmad tetap harus membayar cicilan bunga yang telah disepakati. Dalam kasus ini, LKMS lebih fleksibel dan adil bagi peternak karena mereka hanya akan membayar berdasarkan keuntungan yang dihasilkan tanpa adanya beban bunga yang tetap. Sebaliknya, LKMK atau konvensional lebih menguntungkan lembaga, tapi bisa memberikan beban yang lebih berat bagi nasabah yang menghadapi kesulitan dalam usaha mereka. Sekian video pemaparan pada hari ini. See you.